Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 23. Perintahkan semua punggawa untuk mengurungnya dari jauh dan jaga baik-baik agar kerbau itu tidak mengamuk ke dusun-dusun dan mendatangkan korban. Perintah Sang Prabu. Perintah ini dijalankan dan barisan punggawa dengan tombak di tangan mengepung kerbau itu dari jarak jauh, sedangkan orang-orang yang datang menonton, kerbau gila, makin banyak datang di tempat itu, berdiri jauh di belakang para punggawa, takut kalau diamuk kerbau. Di antara para penonton ini terdapatlah Jaka Tingkir, Mas Manca, Ki Wuragil dan Ki Wila seperti biasa. Ki Wuragil dan Ki Wila bersenda gurau dan berkelakar. Wah, mana orang segini banyaknya tidak ada yang berani melawan seekor kerbau saja, Ki Wila bertanya. Apa kau sendiri berani? Tanya Ki Wuragil. Aku? Ki Wila membusungkan dadanya yang tipis. Semenjak kecil aku bermain-main dengan kerbau. Kalau hanya seekor kerbau saja, ku dorong sekali terguling, ku pegang ekornya tak dapat bergerak. Waduh sombongnya. Kalau begitu cobalah kau dorong kerbau gila itu. Ki Wuragil mencela. Siapa bilang tadi tentang mendorong kerbau gila? Aku tadi bilang sejak kecil dulu bermain-main dengan kerbau, maksudku kerbau cilik. Ki Wila membela diri. Oh, tadi cuma gudel, anak kerbau, tuh, Wila, kukira kau benar-benar seperti pamanmu ini. Loh, rasa yang begini kau anggap bukan jantan, apa kau kira aku ini betina? Bantah Ki Wila. Kau bukan jantan dan bukan betina, kau wandu, banci, tidak seperti aku ini, kalau aku mau, aku dapat meniup kerbau mati sekali. Ki Wila membelalakan matanya. Kau dapat meniup kerbau mati sekali tiup mati, wah, tapi kalau kau mau, ya, dan kalau disuruhnya, tentu kau tidak mau, akal bulus nih. Ki Wuragil menepuk dada. Aku tidak seperti kau. Tentu saja. Kalau kau seperti aku dan sama benar, kan susah membedakan mana kau mana aku, maksudku, tentang meniup kerbau mati sekali benar hanya bual kosong. Boleh dibuktikan sekarang juga. Betul, nah, kau tiuplah kerbau edan itu. Ki Wila menunjuk ke arah kerbau yang dikepung di tengah lapangan itu. Yang mana? Oh, yang itu? Ki Wuragil dengan lagak sungguh-sungguh mencari lalu menudingkan telunjuknya ke arah kerbau. Ki Wila, yang di sana itu masih bergerak-gerak, dia itu kerbau hidup. Apa telingamu sudah pekak? Agaknya malam tadi ada tikus memasuki telingamu maka kau tak dapat mendengar baik-baik lagi. Aku tadi berkata bahwa aku dapat meniup kerbau mati. Boleh dibuktikan, bawalah seekor kerbau mati ke sini, aku sanggup meniupnya, lah yang itu kan kerbau hidup, walah, kiranya menggunakan akal si kancil. Ki Wila tertawa, Ki Wuragil tertawa dan semua orang yang menonton di situ mendengar perdebatan dua orang ini juga ikut tertawa. Sultan Trenggono yang duduk di atas panggung dengan hati kecewa, ketika mendengar orang-orang tertawa ini lalu menengok. Hatinya berdebar ketika Sang Prabu melihat seorang pemuda tampan gagah berdiri di antara para penonton. Tidak keliru lagi, pemuda itu tentulah Bagus Kerebet, Jaka Tingkir. Siapa lagi kalau bukan dia yang akan dapat mengalahkan kerbau gila ini, segera dipanggilnya seorang pengawal datang menghadapnya. Kalau aku tidak salah lihat, di sana itu berdiri Raden Jaka Tingkir. Kau pergilah mendapatkannya dan sampaikan perintahku bahwa kalau Raden Jaka Tingkir dapat mengalahkan kerbau itu, dosa-dosanya kuampuni dan dia kuterima lagi mengabdi kepadaku di Demak. Girang sekali pengawal ini mendengar. Perintah Sang Prabu. Dia dan semua pengawal adalah bekas anak buah Jaka Tingkir, tentu saja mereka semua maklum akan kesaktian pemuda itu yang sesungguhnya amat baik dan mereka sayang. Cepat-cepat pengawal ini turun dari panggung untuk menyampaikan perintah raja. Mendengar perintah yang disampaikan pengawal ini, Jaka Tingkir tersenyum girang. Jangankan baru melawan kerbau, biarpun harus menghadapi 1000 ekor gajah atau menyerbu lautan api, kalau Sang Prabu yang memerintahkan aku siap sedia melaksanakannya. Dengan berlari-lari pengawal itu melaporkan kesanggupan ini kepada Sultan Trenggono, tanpa mengurangi sepatah kata pun. Sultan Trenggono diam-diam merasa girang sekali. Ternyata tidak percuma ia menguji kesetiaan Jaka Tingkir yang telah berani mencintai puterinya yang keempat itu. Jaka Tingkir pemuda perkasa yang biarpun masih keturunan Sang Prabu Brawijaya, jadi masih ada pertalian darah dengan dia sendiri namun semenjak kecil dididik sebagai seorang petani dusun itu, telah diujinya. Diusir dan diuji sambil di mana kesetiaannya, dapat lulus baik dan diuji sampai di mana kesetiaannya. Hem pikir Sang Prabu Trenggono, kalau dia memang dapat membunuh kerbau ini,
agaknya memang sudah dikehendaki Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa putriku kelak menjadi jodohnya. Sementara itu, Jaka Tingkir dengan sikap tenang memasuki lapangan. Atas perintah Sultan, para punggawa bersorak-sorak dan gamelan ditabuh dengan lagu Kodok Ngorek. Suasana menjadi gembira, para penonton yang segera diberitahu bahwa pemuda tampan itu hendak menandingi kerbau gila, ikut bersorak-sorak. Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila yang sudah maklum bahwa semua ini memang diatur oleh Jaka Tingkir atas petunjuk Kiai Buyut Banyu Biru, menonton dari tempat terdekat. Mereka ini sama sekali tidak menaruh perasaan khawatir seperti para penonton lainnya. Kerbau itu begitu mendengar suara gamelan dan suara sorakan yang gemuruh dan hiruk-pikuk, menjadi kaget dan makin marah, siap hendak mengamuk pulas. Maka alangkah marahnya ketika melihat ada orang berani datang mendekati. Kerbau itu mendengus, kaki belakang berdiri terpentang kuat, kaki depan menggaruk-garuk tanah, kepala ditundukkan merendah dengan tanduk siap di depan mengarah lawan, mata merah melirik tajam. Kerbau, sudah banyak jasamu, sudah banyak penderitaanmu. Biarlah sebentar ku sempurnakan nyawamu, bisik Jaka Tingkir. Sedikit pun tidak merasa gentar menghadapi lawan yang amat kuat ini. Kerbau itu tiba-tiba menerjang, melompat maju dengan tanduk mengarah perut Jaka Tingkir. Namun dengan lompatan kecil ke samping, amat mudah Jaka Tingkir mengelak. Kerbau itu menjadi makin marah. Cepat tubuhnya berputar dan serangannya yang kedua lebih hebat. Jaka Tingkir memperlihatkan ketangkasannya. Ia menggeser kaki ke kiri dan kedua tangannya bergerak menangkis tanduk kerbau dengan gerakan membuang ke kanan sehingga serudukan kerbau itu menyeleweng. Para penonton bersorak riuh rendah. Makin gembiralah hati Jaka Tingkir, dan makin marahlah kerbau itu yang sudah berkali-kali menyerang namun tak pernah berhasil mengenai lawannya. Sultan Trenggono tersenyum, diam-diam ia memuji ketangkasan Jaka Tingkir yang berani melawan kerbau sakti sambil tersenyum-senyum malah mempermainkan binatang berbahaya itu. Akhirnya Jaka Tingkir merasa cukup memperlihatkan kegesitannya. Ia merasa penasaran kalau dalam kesempatan yang amat baik ini, selain membuktikan kesetiaannya terhadap Sang Prabu, dia tidak pula memperlihatkan kedikdayannya untuk menarik kasih sayang dan kepercayaan Sultan Trenggono. Ketika kerbau itu datang lari menyeruduk. Jaka Tingkir kali ini tidak mengelak, malah memasang dadanya untuk menerima serudukan tanduk. Para penonton menjerit, ada yang menahan napas. Bahkan Sultan Trenggono sendiri memandang tak berkedip dengan hati agak kaget. Tanduk kerbau sudah menghantam dada Jaka Tingkir. Duh! Dan tubuh Jaka Tingkir terlempar ke belakang sampai 2 meter lebih. Semua orang kaget sekali, akan tetapi ternyata pemuda itu tidak apa-apa dan jatuhnya juga dalam keadaan berdiri. Diam-diam Jaka Tingkir sendiri terkejut, tak disangkanya bahwa setelah telinga kerbau itu kemasukan lempung dari Kiai Buyut Banyu Biru, kerbau itu menjadi demikian kuat dan sakti. Pantas saja tidak ada pengawal dan punggawa yang mampu mengalahkannya, pikir Jaka Tingkir. Kalau kucabut sekarang tanah lempung itu, tentu dia menjadi lemah. Akan tetapi kalau demikian jadi kurang menarik. Biarlah ku lawan dulu dia, sekalian untuk mengukur kepandaian sendiri dan untuk berlatih. Demikian, pemuda yang perkasa ini sengaja belum mau mengambil tanah lempung yang menjadi jimat di telinga kerbau itu. Malah berkali-kali ia menerima tanduk kerbau dengan perut dan dadanya dan berkali-kali ia dilempar sampai 2-3 meter. Tentu saja pertempuran ini bukan main serunya, membuat para penonton bersorak-sorak memuji keganasan dan kekuatan kerbau yang luar biasa itu, juga tiada habisnya memuji satria yang gagah perkasa lagi tampan itu. Keadaan pertandingan menjadi makin seru dan tegang, ketika Jaka Tingkir menangkap sepasang tanduk kerbau, lalu terjadilah dorong-mendorong antara dua makhluk yang sama kuatnya itu. Kerbau itu mendengus-dengus dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong lawannya ini dan memepetkannya sampai hancur pada sebatang pohon jati yang besar. Mula-mula memang usahanya berhasil. Ketika kerbau itu mengerahkan tenaga dan kedua paha kaki mengerahkan tenaga dan kedua paha kaki belakangnya menonjolkan obat-obat yang amat kuat. Jaka Tingkir terdorong ke belakang. Semua penonton menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin karena di belakang pemuda itu terdapat batang pohon besar. Kalau didorongnya ke situ lalu dipepetkan tentu akan remuk badannya. Jaka Tingkir mengerahkan semua aji kesaktian dan tenaganya, ia pun mendorong dan terdengar sorak-sorai gemuruh ketika perlahan-lahan kerbau itu terdorong ke belakang. Dorong-mendorong terjadi, sebentar kerbau terdorong, sebentar manusia terdorong. Akan tetapi berapapun juga kuatnya si kerbau, manusia lebih berakal. Sambil mendorong Jaka Tingkir membuat miring.